Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya anak bungsu di keluarga dan sekarang usia saya sudah 40, status saya belum menikah. Saya tidak berani menikah karena harus support ayah dan kakak saya, bahkan harus bayarin pinjol kakak saya. Ayah saya selalu bilang, bantu tuh kakakmu, kan kamu mah masih single. Saya selalu dijadikan acuan. Ustadz, saya tidak suka sama bapak saya, tapi saya takut dosa. Akhirnya saya lebih baik pisah rumah dan ngekos, Ustadz. Bapak saya tinggal dengan keponakan dan dia yang urus, sementara untuk kebutuhannya saya transfer ke keponakan saya, Ustadz. Apakah saya durhaka? Ya, begini, ada orang yang menjauhi kedurhakaan. Jadi saya lihat memang ayah Anda yang toksik ya. Jadi gini, tidak selamanya anak itu salah. Gitu. Boleh jadi banyak orang tua yang salah. Jadi selalu anak diposisikan durhaka. Padahal banyak orang tua yang durhaka sebenarnya, bukan anak. Gitu. Dan ini ada statement dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita sudah terbiasa mendengar kalimat anak durhaka, tapi jarang mendengar orang tua durhaka. Nah, Umar bin Khattab itu pernah memarahi orang tua yang durhaka terhadap anak. Jadi si orang itu dia nuntun anaknya yang remaja, ditariknya. Ya Amirul Mukminin, ini anak saya nih sering durhaka nih, sering melawan nih, ya. Nasihati. Jadi si bapaknya itu orang temperamental. Anaknya dikusur dengan paksa gitu. Ya gimana dikusur gitu. Dengerin. Oh gitu. Kata si bapak itu, ya Amirul Mukminin, ini nasihati nih anak saya nih. Nah, gitu. Kadang-kadang suka lucu juga. Saya ketemu di mall. Pak Am, ya ini anak saya nih. Nasihati nih. Dia jarang sholat nih. Jadi kita tuh jangan melakukan hal seperti itu. Karena anak kita juga punya martabat dan kehormatan gitu ya. Jadi Bu, Pak, jangan suka begitu. Jangan di depan orang langsung disebut kekurangan. Pak Am gimana kabar? Teteh, sini, teteh. Nih, Pak Am, ini nasehatin gerak. Anak saya udah SMA, belum berhijab juga. Saya tuh kurang sependapat dengan cara begitu. Nggak boleh. Niat Anda baik. Tapi kan anak kita juga punya martabat, punya kehormatan. Wong dia tidak kenal saya, ujug-ujug disuruh dinasehatin. Ya, kalaupun kenal saya, tahu saya mungkin sekilas saja. Udah gitu di mall, ya. Pak Am, ini nasehatin anak saya nih. Belum berhijab juga. Pak Am, ini nasehatin nih anak saya. Udah segini coba gerak. Sholatnya kudu disuruh wae. Itu teh saya sering loh menemukan orang tua kayak gitu. Nah, zaman Umar juga ada. Ditarik itu anak. Sini. Ya Amirul Mukminin, ini nasehatin nih anak saya nih. Suka membangkang. Umar bertanya kepada anak muda itu. Nah sayang, kenapa kamu suka membangkang? Apa sih anak itu? Ya Amirul Mukminin, saya tuh kesal sama bapak saya. Saya suka disebut pembohong, saya suka disebut penipu, saya ini disebut orang jahat. Jadi saya kesel gitu, kata anak muda itu, kata si remaja itu. Coba apa yang dikatakan Umar? Umar menatap si bapak itu. Dan Umar nadanya naik. Demi Allah, kamu lebih duluan durhaka sebelum anakmu itu. Ke siapa coba? Ke bapaknya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, boleh jadi saya yang durhaka, bukan anak. Boleh jadi kita orang tua yang durhaka, bukan anak.
Kita seringkali memposisikan anak sebagai anak durhaka. Padahal sebenarnya yang durhaka itu kita. Kita nyebut anak kita, nakal kamu, pembohong kamu. Kamu suka nipu. Kata Umar, kamu yang durhaka terhadap anak. Karena tidak boleh anak diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kalau Anda akhirnya kos aja deh. Karena bapak saya toksik nih. Jadi saya jadi beracun. Jadi saya maunya memberontak terus. Habis omongannya selalu menistakan saya, menghinakan saya. Enggak sesuai, saya mah kos. Dosa ente? Enggak dosa. Enggak dosa. Kenapa? Karena Anda menghindari konflik. Anda menghindari omongan yang takut menyakitkan orang tua Anda. Daripada saya nanti terpancing jadi ngelawan orang tua. Orang tuanya gitu atuh udah ngomong. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat tercinta. Mungkin ada yang setuju dengan omongan saya, ada juga yang tidak. Ya namanya pembicaraan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Sok we Anda gunakan pikiran yang sehat, hati yang bersih. Bener nggak anak kita selalu durhaka? Jangan-jangan orang tua, kita ini orang tua yang durhaka. Introspeksi saja. Gitu ya. Introspeksi saja. Jadi balik ke pertanyaan Anda, ya menurut saya kalau nawaitu Anda menghindari konflik dengan orang tua, akhirnya Anda kos saja. Yang penting Anda akhirnya mengirimkan saja, mentransfer biaya hidup orang tua. Karena merasa ya itu akan membuat Anda terpancing ya. Akhirnya khawatir keluar kalimat-kalimat yang menyakiti orang tua. Berarti nawaitu Anda bukan memusuhi orang tua. Nawaitu Anda menghindarkan diri berbuat buruk kepada orang tua, kan? Allah Maha tahu. Innamal a'malu binniyat. Gitu. Terus bagi kita sebagai orang tua ya sadar diri. Ya. Tidak selamanya anak kita durhaka. Boleh jadi kita yang durhaka terhadap anak. Ya. Wallahu a'lam bissawab.